Salam sahabat firman yang diberkati Tuhan. Untuk menambah semangat di dalam diskusi kita, diskusi firman Tuhan pada sahabat yang akan datang, saya memberikan sebagian kecil dari keterangan firman Tuhan, dan saya yakin saudara akan lebih banyak menambahkan dari apa yang saya berikan pada hari ini. Judul pelajaran kita adalah materai dan tanda binatang bagian pertama. Ayat-ayat yang perlu kita pelajari, kita bacakan. Wahyu pasal 14 ayat 12, Efesus 2 ayat 8 sampai 10, Matius pasal 7 27 ayat 45 sampai 50, Wahyu 13 ayat 15 sampai 17, Wahyu 14 ayat 4, Lukas pasal 5 ayat 18 sampai 25. Ayat inti kita terdapat dalam Wahyu pasal 7 ayat 2 dan ayat 3, firman Tuhan. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Sahabat firman, kita dapati dalam ayat ini bahwa ada dua materai. Materai yang pertama adalah materai Allah. Kita baca dalam Wahyu 9 ayat 4, 14 ayat 1, dan 22 ayat 4. Yang kedua adalah materai setan. Wahyu 13 ayat 16, 14 ayat 9, 20 ayat 4. Nah, apa tujuan dari dua materai ini? Kita lihat di sini, yang pertama, materai Allah adalah bertujuan untuk mengidentifikasi umat Allah sehingga murka Allah tidak akan mempengaruhi mereka dan menunjukkan bahwa orang-orang tersebut adalah milik Allah dan berada di bawah pemeliharanya. Yang kedua, materai setan adalah bertujuan untuk mengidentifikasi orang-orang yang menjadi objek murka Allah. Kita dapat di dalam pelajaran ini, sahabat firman, bahwa Allah memegang kendali atas penghakiman di bumi. Dan batas penghakiman Allah memiliki dua tujuan. Yang pertama, bahwa orang percaya tidak akan terluka karenanya. Yang kedua, bahwa orang-orang yang tidak percaya dapat bertobat, memanggil namanya, dan memberikan kemuliaan bagi namanya. Wahyu pasal 9 ayat 20 sampai 21, 14 ayat 6 sampai 7, 18 ayat 9 ayat 11, 21 ayat 7, 22 ayat 17. Kita lihat dalam Wahyu pasal 14 ayat 9 sampai ayat yang ke-13, bahwa pekabaran malaikat ketiga adalah pekabaran yang terpanjang. Pertanyaan, apa isi pekabaran tersebut? Ada dua poin. Poin yang pertama, mengamarkan umat manusia untuk tidak menyembah binatang dan tidak menerima tandanya. Yang berikut, pekabaran tentang ketekunan orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus itu? Orang-orang kudus adalah mereka yang tetap setia kepada Tuhan dalam konteks konflik antara yang baik dan yang jahat, dan mereka yang menuruti hukum Allah memelihara iman Yesus. Nah, pertanyaan yang kita dapati dalam pelajaran ini, bahwa apa tantangan yang akan dihadapi oleh orang-orang kudus? Yang pertama, tidak menerima tanda binatang. Saudara baca di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang kedua. Yang kedua adalah mengikuti anak domba. Wahyu pasal 14 ayat 4. Yang ketiga adalah menentang kuasa penghujatan. Dalam Wahyu pasal 13 ayat yang kelima. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, Wahyu pasal 14 ayat 12,
Firman Tuhan yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Kita baca juga dalam Markus pasal 13 ayat 13. Nah, mengapa orang-orang kudus membutuhkan ketekunan? Poin yang pertama, karena binatang itu mengajarkan hukum yang telah diubah. Menyembah binatang itu termasuk mengikuti perintah-perintah dan menerima hari Minggu sebagai hari ibadah, bukan hari Sabat. Yang poin yang kedua, bahwa kita akan dianiaya dan dijauhkan dari masyarakat pada saat itu jika kita tetap menyembah Tuhan. Wahyu pasal 13 ayat 15-17. Oleh karena itu, sahabat firman, ketekunan amatlah penting bagi umat-umat Tuhan. Ada dua poin rohani yang menjadi perenungan bagi kita. Poin yang pertama, sahabat firman, bahwa memiliki iman kepada Yesus berarti menerima kasih karunia dan pengampunannya dan diubahkan olehnya. Poin yang kedua, bahwa memelihara iman dari Yesus berarti menjalankan iman kita seperti yang Ia lakukan. Apakah iman Yesus itu? Iman Yesus tetap fokus pada misinya selama Ia di bumi. Lukas pasal 2 ayat 49. Dan Ia berdiri teguh saat menghadapi keraguan. Matius 4 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Wahyu pasal 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Sahabat firman diberkati Tuhan, Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapanya ketika di kayu salib. Namun Ia tetap mempertahankan imannya dan menyerahkan nyawanya bagi kita. Matius pasal 27 ayat 46 dan ayat yang ke-50. Oleh sebab itu, sahabat firman yang diberkati Tuhan, sekaranglah waktunya untuk mempersiapkan diri agar kita dapat menjaga iman kepada Yesus dan beriman kepadanya. Kita dapat dalam pelajaran ini bahwa Yesus dituduhkan dua jenis penghujatan. Yang pertama adalah mengampuni dosa, Lukas pasal 5 ayat 21. Yang kedua adalah menyamakan dirinya dengan Allah, Yohanes pasal 10 ayat 33. Timbul pertanyaan, apakah Yesus benar menghujat? Jawabnya tidak, bahwa Yesus sama sekali tidak menghujat karena Ia sendiri adalah Allah. Yang berikut, namun siapapun yang mengaku melakukan kedua hal tersebut, jika ia bukan Allah, adalah penghujatan. Sahabat firman yang berkat Tuhan, kita datang kepada kesimpulan dari keterangan firman ini. Kesimpulan yang pertama adalah bahwa kuasa penghujatan ini akan memaksa semua orang untuk menyembah mereka. Yang kedua, Tuhan tidak meminta ibadah yang dipaksakan, tetapi ibadah yang tulus dari umat manusia. Yang ketiga, ada dua prinsip besar. Yang pertama, kesetiaan, dan yang kedua, ketidaksetiaan. Dan kita semua membutuhkan keberanian Kristiani yang lebih besar agar kita dapat mengangkat panji yang padanya tertulis perintah-perintah Allah dan iman kepada Yesus. Sahabat yang berkati Tuhan, garis pemisah antara yang taat dan yang tidak taat harus jelas dan tegas. Bahwa kita harus memiliki tekad yang kuat untuk melakukan kehendak Tuhan setiap saat dan di segala tempat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.